Badan kita besar soalnya. Aku kan ngerasa kurus tadi kan. Aku bukan pahlawan berpasas tampan. Saya pupus terbang. Opening nyanyi kan kita sekarang. Aduh guys, kok kita lama nggak ngitung jadi gini ya? Gimana nih opening yang enaknya? Gimana? Udahlah itulah barusan lah, nyanyi lah pokoknya lah. Ya kembali lagi di apa nama channelku? Jason Choi. Udah lama gak bikin video di YouTube aja. Iya makanya. Aku udah pencet record belum ya? Aku pelupa soalnya. Ya jadi selamat datang kembali di channel yang mati suri lagi kemarin. Panjang liburnya Pak. Libur apa aja tuh kita? Libur pemilu, iya. libur Valentine, Imlek, Ya, apa lagi? Pasca. Belum, sebelum jangan skip dulu. Oh, belum ya. Oh, Puasa, Ramadan. Ramadan, baru Pasca. Iya. Inilah makanya kita syuting lagi sekarang. Enggak sih, sebenarnya emang males aja kan. Sebenarnya baru-baru ini juga kita ini ya, pemilu di sini juga. Kan lagi Kan saya golput. oh. Oh milih ya? Enggak kan? Enggak sih. Ya udah jangan sosok dong. Ya jadi akhirnya ada kesempatan lagi bisa syuting bersama Bapak Gilbert ya. Terima kasih Pak. Ya, sebuah kebanggaan saya Bapak datang ke channel ini. Oh, siap. Ya, padahal memang dia kan dibayar untuk di sini kan. Enggak dibayar sih. Dibayar kok. Oh, Thank you. Dibayar. Thank you kan. Ya jadi gitulah guys. Namanya juga pengangguran ya. Sebenarnya saya sibuk main game. Sebenarnya udah berapa kali mau syuting cuman nggak jadi gara-gara ada berapa minggu kan kita mau ketemu. enggak. Bahkan sampai ada yang udah dateng bahkan nggak jadi syuting gara-gara males. Habis itu kemarin sakit. Ya baru sekarang ada kesempatan lagi untuk ngobrol sama. Enggak sih, saya sebenarnya kena mental gara-gara video yang horor itu. Kenapa? Itu mengecewakan sekali Pak ternyata Pak. Udah episode 2 apa? Pas selanjutnya udah aku hapus itu. Enggak penting banget itu kayak anjing enggak engagement-nya enggak ada, Bro. Oh. Ya udah skip aja lah. Jadi ya gitulah, selamat datang di channel Suram ini. Jadi episode kali ini sama tetap omong kosong, cuman kita ngobrolin tentang cita-cita dan realita. Anjay. Ngeri ya gitu ya. Cita-cita dan realita. Ngomong-ngomong kursinya udah ganti, nggak di tempat yang kemarin, jadi nggak terlalu gay di sini. Jadi saya nggak mesti gini banget Pak. Karena kalau yang itu kan saya gini terus kan Pak kan. Angle saya kan kurang gitu. Kalau ini enak lah, pas lah. Jadi ngomongin cita-cita guys. Anjay. Guys. Sumpah lama nggak syuting jadi aneh gitu ya. Jadi ngomongin soal cita-cita itu pasti semua orang punya cita-cita, walaupun dia kerja di luar negeri dimanapun pasti dia punya cita-cita. Nggak mungkin dia kayak aku pengen selamanya kerja begini, nggak mungkin. Pasti dia ada cita-cita yang terhapus karena realita, pupus cita-citanya itu karena realita tuh menunjang kehidupan gitu. Kadang yang diharapkan belum tentu bisa terjadi. Iya, kadang bahkan kerja keras mengkhianati hasil gitu kan. Iya, Iya kan? Iya kan? iya. Sering kan? Iya. Ya jadi atau enggak ya kan orang tua gitu kan menghancurkan mimpi anaknya gitu. Siapa ya? Mendalami banget, Pak. Nah itu cerita teman Pak. Oh. Jadi kan saya cuma ngasih tahu aja. Okay. Karena ada orang tua yang begitu kan. Okay. Modelannya. Boleh. Ada lah yang begitu, memang banyak tuh yang gitu tuh. Terutama keluarga Cina tuh. Ya jadi ya gitu. Semoga Bapak Gung Arot Nih, anaknya nih. nggak dead bukan. Ya udah jadi ya gitu lah. Jadi kalau sebelum kesini ada nggak cita-citamu? Maksudnya kayak pasti cita-cita kan berubah kan. Iya. Nggak mungkin seumur hidup pengen jadi apa gitu, nggak mungkin. Pasti ada setelah diterpa realita pasti berubah lagi tuh cita-citamu tuh. Awalmu SMA tuh biasanya cita-cita yang udah bulat tuh biasanya tuh dari SMA. Iya. Itu yang arahnya mulai kelihatan. Ada cita-citamu? Ada dong. Apa? SMA tuh dulu aku pas lagi boomingnya YouTube tuh, banyak YouTuber dari Indo tuh kan. Wah, bagus nih bikin apa YouTube, bikin video apa ini tuh sinematografi.
terus habis itu ada YouTuber dari luar juga, dari Amerika kayak Casey Neistat dan lain-lain gitu. Agak ganggu aku. Sorry. Ya lanjut. Nih, terus kayak gak cuma YouTuber dari Indo, yang dari luar negeri, Casey Neistat dan lain-lain yang bikin kayak filmografi tapi di post ke YouTube, itu kayak keren banget gitu kan. Jadi aku kayak aku kayak pengen nih kalau misalnya selesai SMA ini belajar filmografi. Ini ya IKJ. Iya. IKJ ya. Belajar IKJ apa DKV gitu-gitu lah ya. Iya. Pokoknya yang tentang perfilman deh. Kayaknya seru gitu. Perfilman, Pak. Iya, Itu kan sinematografi. Gak salah. Itu adalah keindahan. Itu nanti itunya kita sensor ya. Ya editor tolong ya. Jadi saya nonton. Iya, jadi pas SMA tuh pikir kayak kayaknya selesai SMA ini pengen deh mau belajar. Ada kepikiran sekolah dari mana? Udah, kemarin aku sempat nyari-nyari juga kan pas masih SMA tuh, nyari sekolah di Indo itu kalau misalnya perfilman di mana yang bagus. Dulu pas masih booming itu di UMN. Jawa pasti. UMN di ya, Jakarta. Oh, Jakarta malah. Iya, UMN. Itu kampusnya lumayan terkenal. Kampusnya ini juga bagus siapa? Anjay siapa? Ya. Yang Easy itu Anjay siapa? Gak tahu. Yang berantem sama sepupu gua tuh. Kemal Palevi. Apa kampusnya tuh? Gak tahu. Kemarin aku lihat di UMN, cuma ya balik lagi ke topik hari ini, dihadang dengan realita. Iya. Ujung-ujungnya gak jadi. Kau kenapa bisa dibawa ke sini? Ceritanya gimana tuh? Jadi habis pengen belajar tentang perfilman dan lain-lain, udah diajuin nih kayak ke orang tua. Proposalnya udah lah. Proposalnya udah panjang jadi lebar nih kan. Aku pengen gini karena aku suka ini. Aku pengen belajar di sini. Terus apa ya? Kayaknya sesuai dengan standar keluarga Asian deh. Yeah. Dimanapun, nggak cuma di Indo, kayaknya yeah. di mana-mana semua keluarga Asia juga sama. Mereka mau anaknya belajar sesuatu yang lebih bermanfaat, bisa menghasilkan lebih banyak duit. Iya. Jadi ujung-ujungnya kita jadinya terpilih masuk sekolah teknik. Awalnya malah itu. Oh iya, kau dulu teknik ya di UTS ya. Macquarie. Oh ini. Iya. Emang nggak jauh-jauh lah emang kawan ini. Tinggal di sini. Sekolah pun dulu di sini. Oh iya, kau pernah bilang ya? Iya, aku sempat sekolah teknik 2,5 tahun. Terus merasa bodoh kan? Iya. Buang waktu kan? Iya. Buang waktu, buang duit, buang tenaga. Terus cabut. Jadi diajukanlah sekali lagi proposal. Daripada kita ngabisin duit di sini, aku kapasitas. Tapi yang teknik itu emang orang tuamu yang nyuruh? Apa kau yang mau? Oke, ya boleh-boleh aja. Tapi memang dia yang mengidekan, yang teknik ini. Oh, bahkan orang tuamu tahu ya teknik itu menghasilkan duit ya? Oh, jelas. Oh, gitu. Kalau Deddy pokoknya gue kalau misalnya keluarga Asia nggak teknik, hukum, bisnis, apalagi dokter. Iya. Kalau DKV IKJ itu udah keluar udah dicoret itu. Yeah. Udah nggak masuk radius mereka itu. Apa itu kan? Ya, terus? Nah, habis dari teknik, aku ngerasa kapasitas otak aku nggak nyampe. Aku ngajuin lagi sekali proposal. Aku bilang, gimana kalau misalnya aku keluar dari teknik? Cuma pas waktu itu aku nggak tahu aku mau ngapain. Pas datang ke Australia itu, kan namanya hidup sendiri ya, harus masak sendiri dan lain-lain gitu. Hidup sendiri. Oh iya lah. Saya kira sama yang kemarin. Mana ada. Oh, enggak ya? Yang kakaknya Enggak ada. enggak ya guys ya. Gilbert nggak akan gitu guys. Jadi, yang bakal gitu-gitu tuh. Lanjut. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi hidup sendiri terus habis itu semuanya harus sendiri. Jadi kayak lebih sering masak kan. Tapi kan kau memang udah ada basic masak kan dari SMA? Enggak. Bahkan nggak ada? Nggak ada. Aku dulu pas SMA itu paling cuma ngeliatin nenek aku masak, mama aku masak, bantu-bantu dikit. Bantunya cuma gerakin. Iya, standar lah ya. Iya. Tolong diadukin dong. Oke. Itu pun yang masih yang kaku ya kan. Kalau aku udah ada basic masak. Gara-gara inilah.
Tuh yang turun 30 kilo itu kan nge-gym nonton ini, oh masak ini, coba-coba kan. Iya. Ya bisa lah mau nggak mau. Gitu sih. Nah, lanjut terus. Ya, terus jadinya kayak makin sering masak makin menarik aja. Jadi ternyata kayak suka gitu ya. ternyata suka. Jadi kayak dalam pikiran itu kalau misalnya aku gak ambil teknik, aku bisa belajar apa lagi? Soalnya kalau misalnya belajar perfilman udah tetot. Iya. Jadi habis aku pikir-pikir kayaknya masak juga lumayan seru sih. Kebetulan di sini juga ada. Tapi kok masak pas kau cobain tuh kok telanjang gitu juga? Gak ada lah. Itu So, apa kino gitu? sama. Iya kan? Oh. Gitu. Nanti ada potongan filmnya masukin. Terus Jadi diajuin lah proposal gimana kalau misalnya aku masuk ke sekolah masak. Kebetulan di sini ada cabang dari Paris, Le Cordon Bleu. Iya, di Indo juga ada kok. Iya. Jakarta ada kan? Gak ada, adanya kantornya doang. Teman ini bentar. Ada kawanku sekolah di LCB kok di Indo, Jakarta. Iya. Belum ada kampusnya. Oh iya. Iya. Terus dia sekolah di mana? Kampusnya ada di Malaysia, ada di Sydney, ada di Melbourne, ada di Adelaide juga kalau nggak salah. Terus habis di Singapura nggak ada. Thailand ada. Paris memang. Fernandes. Kan Paris. Iya. Aku Tapi tahunya kayaknya Indo Binjai. masih belum ada. Cuma ada Iya. kantornya doang. Mereka kadang ada event-event, cuma Takutnya salah ngomong nanti disomasi kau. setahu aku belum ada. Setahu aku sih ada ya. Oh gitu ya. Mana handphone. Ini cari deh. Ini daripada kita salah informasi. Bang, ada bang. Suntuk nanti kita. Aku bukan apa, aku takut aja sama karir kita berdua. Presence in Indonesia, though it doesn't have a standalone school there, Le Cordon Bleu Indonesia operates to a regional hub, has representatives to support Indonesian students interested in their programs. Cuma kantornya doang. Oh, nanti kau screenshot kirim ke aku lah. Daripada panjang nanti urusannya, daripada mesti klarifikasi, mending satu kali jadi. Nah, terus Le Cordon Bleu terus habis mendengar proposal yang sangat amat serius dan mendalam ini kan, udah pokoknya pakai hati banget lah. Iya. Terus jadinya di ACC nih. sama Pak Aseng. Pak Aseng, bapak aku udah gak ada masa waktu itu anjing. Tapi bapakmu Aseng kan? Enggak anjir. Oh, udah masalah orangnya udah nggak ada. Ya lanjut terus. Nah, udah diterima, masuklah sekolah masak. Jadi sampai sekarang, sampai lulus. Oh, udah lulus kau ya? Udah. Cuman aku yang DO ya. Mukul dosen. Lanjut. Jadi sampai lulus nih, dari yang pengen jadi Filmmaker ya. filmmaker, terus habis itu belajar teknik tiba-tiba, terus habis itu pindah ke sekolah masak, sekarang ujung-ujungnya jadi chef. Terus Gitu. ini apa? Oke. Oh, jadi makanya setelah itu saya ngeblank tadi tiba-tiba. Jadi makanya setelah itu ini jadi begini. Iya. Jangan kok kesannya jadi jelek ya kalau bilang jadi begini ya. Maksudnya kan jadi kok ada cita-cita baru sekarang kan? Tadi kan ada sempat kau ceritain ke aku kan. Iya. Jelasin lah ke penonton. Sekarang jadinya karena sudah mendalami belajar jadi tukang masak, chef tukang masak. Lebih Chef lah, kalau kau hitungannya chef lah, karena kau kan sekolah bener-bener. Aku kan businessman bro. Okay. I don't care about nothing, I just care about money kan. Kalau kau kan bener-bener peduli masakannya. Nih, jadi sekarang lebih passionate tentang masakan, tentang service juga. Terus Servisnya yang apa? Yang plus apa yang ada. diamond yang gitu-gitu? Oh. Enggak ya? Enggak ya, bukan itu ya. Beda service kita ya. Extra package 2 in 1. Two hand gitu. Four hand. hands. Aduh, kelihatan sering ke Delta anjing. Nah, terus. Jadi ya sekarang impian dan cita-citanya berubah. Mungkin kedepannya aku pengen punya restoran di Indonesia mungkin. Di Jadi Bali. sebanyak mungkin belajar dulu di sini, belajar di restoran-restoran yang ada di sini. Iya. Ambil ilmu, terus habis itu kita bawa balik ke Indonesia. Biar standarnya oke lah gitu. Yeah. Karena saya mau chip in kan. Lumayan kalau misalnya bagus. Kalau dia yang bikin saya percaya. Kalau orang lain belum tentu gitu. Tapi kalau dia boleh minta 50.000, 100.000 kasih. Kalau bapak, Pak,
Gimana ceritanya? Kalau saya kan memang berandal aja kan dari dulu kan, ya kan. Memang dari muka udah kelihatan gitu kan, bajingan gitu kan. Cita-citaku dulu ada waktu SMA tuh pengen jadi ini, lawyer. Oh, oke. Jauh kan? Jauh kan? Kayak- Kau kayak- ngeliat aku sekarang sama dulu cita-citaku lawyer dulu Oh, itu. jadi kayak Hotman Paris gitu. Iya karena mungkin dulu ngeliat dia, dulu dia nggak sealai, Gimana? nggak maksudnya dulu dia nggak kayak sekarang lah terlalu banyak apa ya bahasa enaknya ya, kontroversi lah. Kalau dia kan sekarang kan karena kasus dan lain-lain kan, dulu dia oke, makanya mungkin kerjaan apa yang banyak duitnya, lawyer lah udah itu aja soalnya yang kepikiran. Pengen kuliah di ini dulu Unpad, Pajajaran tuh di sorry Unpar Parayangan di ininya di Bandung ya. Kalau Unpad tuh di Jatinangornya. Jangan tanya kenapa saya tahu soal Bandung, udah diam aja. Jadi tapi ternyata tidak di ACC kan, Oke. sama yang terhormat Dedi Cahyadi kan. Nama Dediku nggak diiyain. Nggak. Kok agak nggak enak di telinga kau ya aku panggil Dedi ya. Ya itulah, aku bilang, "Dad, aku pengen ini." Dia kurang. Kan soalnya saudaraku banyak yang di sini kan. Katanya, "Udahlah, kau lanjut aja di Sydney aja," katanya. Karena aku SMA di Melbourne kan. Iya kan? Iya, iya. Karena aku di Richmond High dulu. Year 10 sampai 12 kan aku kan di Richmond High kan. Boleh. Jadi ya udah lanjutlah. Ya, memang kesenjangan sosial guys. Enggak. Bercanda. Aku miskin dari dia kok. Apa sih? Orang emang iya kan? Oke, iya. Iya kan? Iyain aja. Saya tuh gak ada uangnya. Orang syuting numpang, handphone minjem. Karena aku pakai Vivo kan. Oke. PS juga dibeliin sama dia. Oke. Nggak kan kau kan? Oke. Ini juragan ini. Bapaknya kaya bos. Udah nggak ada tapi. Jangan ngasih itu. Jangan lah ya masuk ya. Iya. Itu katanya. Nah jadinya itulah. Di Sydney lanjut katanya. Awalnya aku masuk ini. TAFE tahu kan? Nah, di TAFE tuh kan oke tuh ya awalnya tuh. Karena kan SPP-nya oke kan waktu itu. Iya. Ini yang enggak. Maksudnya karena kan nggak bisa langsung yang sekolah-sekolah yang abal-abal kan, harus yang Iya. pada saat itu udah masuk harus sekolah betul. Iya. Nah makanya yang paling oke tuh itu maksudnya dibanding yang lain, hospitality kan. Ternyata setelah itu ya inilah memang nggak suka belajar, tau nggak sih kau masuk kelas kan kau tahu aku rebelnya gimana kan, bahkan jam masuk jam 7 aja datang bisa jam 12 kan. Iya. Makanya aku tuh orangnya rebel. Orang kampus depan rumah kok. Kan dulu aku tinggal di apartemen di belakang Ultimo itu. Benar-benar tinggal nyebrang aja. Itu semakin dekat jarak antara sekolah dan rumah, makin nggak datang kita, gitu. Kaki rasanya tuh makin berat. Iya, makin berat. Jauh jalan. Soalnya aku udah ngerasa kayak aku udah di kelas, karena aku ngeliatin dari depan balkon kan, kayak oh aku udah ambil ngerokok di depan kan. Udah aku udah di kelas kok gitu, teman-temanku di situ udah ngumpul, nah nggak peduli aku udah. Ya udahlah, makanya setelah itu keluar mukul dosen memang waktu itu, tapi nggak usah dibahas ya karena nanti lawsuit kan. Jadi kayak ya udahlah gitu, masuklah ke kampus yang ini. Ya samalah, memang nggak niat sekolah kok, ya gimana coba. Ya udah makanya ya udahlah lewat aja gitu. Maksudnya ya gimana ya cara ngomongnya, sekolah tapi yang kayak ya udahlah you know lah. Jadi kayak nggak terlalu ini. Ya udah sama lah, mau nggak mau kerja di kitchen karena aku orangnya tuh, ini Gilbert tahu nih, aku orangnya tuh kalau nggak suka sesuatu di muka tuh kelihatan. Iya. Tanya Gilbert. Iya, terus kerja juga lantak kau lah gitu. Iya. Aku tuh orangnya kelihatan banget, makanya kalau aku di apa istilahnya di floor bisa dikomplain itu, makanya aku di kitchen gitu. Nah, lama-lama di kitchen kan, tapi kan memang passionnya memang nggak di situ pak. Kalau bapak kan memang suka masak, saya kan suka perempuan kan. Oke. Ya, iya dong. Iya. Ya kan, kalau kamu kan memang gay. Langsung tersinggung. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Dia suka perempuan, tapi perempuannya yang kayak laki-laki. Ya ada sini. Enggak, bukan itu maksud saya. Enggak, dia suka perempuan tapi yang inilah guys, memang
laki-laki ini bodoh. Ini nggak usah sebut nama ya, cerita aja, nggak usah sebut nama. Tapi ada 2-3 perempuan dekat sama dia dianggap temen sama si anjing ini. Padahal perempuan itu inisiatif ngechat duluan, nelfon duluan, sama si goblok ini, tolol si anjing ini, sama dia iya, sip, dia telepon lagi deh. Nanti dia udah nggak peduli, tapi nanti sumpah aku jomblo banget sih, sumpah gitu. Sumpah si anjing ini, aku nggak ngerti lagi. Emang nggak ini aja, nggak kerasa gitu, nggak kerasa. Jadi kayak ya udah nggak ngapain gitu. Ya kan karena jauh, kalau dekat mau kan kau. Nggak tahu juga, itu beda cerita lah. Kalau kita nggak pernah bakal tahu ya. Iya sih, tapi ada yang kan kita tahu 2 orang nih, inisial A kan. Nggak dong. Siapa? Enggak tuh. Ntar dulu. Enggak. Ya, kalau misalnya Tapi itu suka kau kan? aku nggak tahu sih. Enggak, sumpah aku nggak tahu. Itu benar-benar gara-gara dia gak ada teman terus habis itu atau Tapi nggak mungkin lah Ya, ngontek ini- kau tiba-tiba gitu. ya Satu lagi yang bikin aku bingung itu gara-gara itu lah. Satu lagi siapa? Siapa? Ada satu lagi yang kau pernah cerita juga. Mana ya? Yang mirip kau mukanya. Oh, orang Cina itu ya. Iya, iya, iya. Nah, Itu juga kan? Nah, itu nggak tahu sih. Itu kayaknya dulu aku bego banget sih. Terus habis itu aku Nah, ngejar. ini udah nggak usah di-cut. Yang barusan yang aku bilang satu lagi, anak jangan aku sensor nanti. Iya. Merasa bodoh kan kau Itu- sekarang? Itu aku ngerasa bego sih. Cuma tapi kayak apa ya, pas waktu itu tuh lebih ke aku yang ngejar dia sih, tapi dianya nggak mau. Dia juga mau anjing. Enggak, anjir. Soalnya kayak Orang dia ngilang kok ujung-ujungnya. Oh, iya sih. Soalnya kan si orang ini kan sampai naik-naik video call, Iya. naik live, Orang tapi dia ngilang ujung-ujungnya. nyanyi-nyanyi nggak jelas. Aku pakai sampo ini guys. Ingat gua anjing. Pertama kali kita kenal. Terus ya udahlah jadinya nggak langsung balik lagi ya. Jadi karena nggak suka masak, jadi tapi kan ya memang lah kan aku kan suka uang gitu kan. Ya kau tahu lah. Iya, Aku kalau perempuan tuh model yang mata duitan kan. Makanya kan, tapi kan aku kan nggak bisa nyari sugar daddy kan. Jadi maksudnya kayak ya, malah jadi sugar daddy kan jadinya. Ada sih sugar daddyku. Pak Heng. Dia nonton aja. Oh iya. Sorry. Nanti kata dia, komen dia, maksud kamu apa? Ya udahlah gitulah jadinya. Ada sugar daddyku satu di rumah. Pakai kemeja terus. Udah ganti celana pendek pakai kemeja terus. Beli BPCA. BBRI paling penting. Iya, udah naik sekarang soalnya. Nah, jadi kan aku nggak suka masak tuh. Jadi cutnya jelek ya. Jadi makanya, tapi kan aku mikirnya bisnis karena makanya sekarang cita-cita aku ya bisnismen aja udah. Any business lah. Narkoba apa boleh lah. Enggak ya? Oh nggak boleh. Ya pokoknya, soalnya menurutku bisnis masak tuh aku ngerti. Oke. Kan maksudnya kan kayak ya udah lama juga kan. Maksudnya ya kita ngerti lah profitnya seberapa aku ngerti, makanya berani aku bilang ya bisnis restoran kalau ada yang oke, proposalnya masuk cocok boleh aku chip in gitu. Karena aku mentingin bisnis sendiri nggak maksudnya gimana ya, bisnis sendiri satu adalah cuman fokusnya invest ke tempat-tempat orang. Jadi satu aja, tapi kalaupun restoran Kurobo paling nggak yang lain tuh masih hidup gitu loh. Gitu rencananya. Makanya ketika Bapak bilang buka restoran tadi kan saya langsung memotong percakapan kan. Saya mau chip in gitu kan. Kayak encek mukanya kayak gini, sumpah. Oh kenapa nggak cukur sih? Kok biasa cukur loh? Ini ada alasannya. Kenapa keluarga meninggal? Enggak, Cok. Jadi kenapa aku biarin kumis kayak gini itu biar kelihatan lebih tua aja emang. Kenapa mau kelihatan lebih tua? Karena setiap kali aku ke BWS, kalau misalnya aku cukur kumis hilang, dikirain anak kecil, jadi ID-nya sering diminta. Masalahnya subscriberku beberapa bilang memang muka kau lebih tua dari aku udah. Ya udah gak apa, yang penting. Berarti aku lebih muda lagi ya. Yang penting pokoknya kalau misalnya gak ada kumis itu ID aku sering minta dicek. Jadi aku karena malas mau ngeluarin itu jadinya nemuin kumis. Jadi hampir selama aku ada kumis Nggak pernah nggak pernah dimintain ID aku. Jadi biar gampang aja. Aku nggak pernah. Aku dimintain sih selalu.
Selalu iya selalu dimintain. Kecuali ini kalau pakai lengan pendek karena kan tatoku kelihatan. Kan di sini kan tato harus 18 plus kan. Kalau enggak kan harus ada persetujuan orang tua, itu pun yang kecil. Kalau udah banyak gini biasanya nggak dimintain sih. Itu juga alasan tatoan tuh sebenarnya tuh. Cuman kalau saya kan permanen kan. Ya gitulah jadinya. Udah tahu kan alasan saya pakai lengan panjang hari ini? Bukan karena dingin. Bukan, karena ada beliau yang nonton kan. Jadi ya itulah, berbisnis dan lain-lain sih sekarang. Cuman sebelum jadi lawyer aku sempat kepikiran pengen jadi ini malah rapper. Wajay. Jangan gitu aja. Ya, yang belum tahu lagunya ini lagunya. Hell yeah, party bitch, party dirty. Hell yeah, bitches always look so thirsty. Hell yeah, let's go party. Waktu aku jadi semakin candu dalam feeling yang beradu. Seminggu setelah dekat dirimu semakin nekat. Ya gitulah. Cuman musik juga kayaknya pada akhirnya ya musik lah gitu. As a hobi lah. Iya. Kalau untuk nyari uang kayaknya bisnis lah. Soalnya memang aku nggak tahu ya, aku tuh bukan tipe orang yang bisa kerja sama orang. Kamu tahu sendiri aku gimana. Aku nggak bisa, manusia yang nggak taat sama peraturan, ngerti nggak sih? Kan kau ngerti, kau tahu kali lah aku kayak mana kan. Kau kan kenal aku udah lama kali kan. Emang. Aku ada peraturan apa itu yang kau langgar kan. Emang gitu udah. Makanya rebel gitu, dari dulu tuh udah rebel. Cuman nggak nakal, pas di sekolah tuh aku nggak nakal. Maksudnya nggak yang sampai, soalnya ada temanku yang nggak naik kelas tuh gara-gara sifat. Ada juga, karena di sekolahku sifat tuh dinilai. Aku nggak sampai separah itu. Cuman ya rebel aja. Masih dipendam lah ya pas masih SMA. Mungkin ya. Kan ketua yayasan, ya kan? Iya. Makanya jadi mungkin itu juga alasan lulus aja ya kan. Tapi ya jadinya gitulah. Ya itu aja guys video kali ini. Nggak ada lagi soalnya ngomong apa, kita lama nggak ketemu juga nggak itu. Iya. Cuman ya itulah, kalau bisnis sih gitu sih menurutku. It's not about how much you make but how many you have. Jadi walaupun kecil tapi kalau banyak ya oke gitu. Iya kan? Location lah. Banyak juga sebenarnya sebisa yang kita garap. Iya. Banyak kebanyakan nggak bisa dihandle juga sama aja bohong. Iya. Makanya lebih bagus jadi investor kosong kan, saham kosong kan. Jadi kayak udah aku naruh duit, I don't wanna care about anything, pokoknya monthly-nya aku dapat 20% gitu. Udah misalnya contoh kan, udah aku gitu aja. Ya gitulah. Kalau Bapak gimana perkembangan hidup? Ya masih berjalan dengan lancar, tapi pelan-pelan tapi lancar. Aman lah ya. One step at a time. Hampir nggak hidup lah ya. Ada beberapa saat hampir gak hidup, setengah tahun gak kerja. Iya, saya merasakan itu. Tapi untungnya sekarang udah dapat tempat kerjaan baru. Dia oke nih kerjaannya, mahal. Lumayan bagus. Soalnya oke nih, mahal nih. Safe memang. Ini kalau dia buka restoran langsung datang aja guys di Bali nanti. Di Bali pasti kan? Apa belum tahu juga? Iya pasti di Bali. Pasti di Bali kan? Pasti di Bali. Di Bali tuh. Daerah-daerah Canggu kayaknya tuh, isinya boleh-boleh Aussie semua tuh. Nah terus kalau misalnya udah buka, emang rencananya mau buka gimana? Planmu gimana restoran itu? Kan kau yang nge-handle semua menu-menunya kan? Kira-kira ada apa aja? Untuk makanan sih masih belum tahu mau dibuat apa. Cuma Jangan terlalu detail ya. konsepnya itu ya kayak all day dining. Paginya ada brunch, terus habis itu malamnya ada dinner. Terus mungkin makanan yang dibawa nanti juga kayak makanan-makanan pakai apa? Flavor Asian. Bisa jadi nggak cuma Mau fusion ya? lebih iya kayak fusion, tapi kayak nggak terlalu dikategoriin ke dalam satu negara doang. Jadi kayak nggak Indo doang. Jadi bisa di Indonesia, makanan dari Malaysia, Singapura, Thailand, apa ini itu kita Japanese ambil gitu ya. flavornya. Terus habis itu kita masukin ke makanan-makanan yang lain. Pakai teknik-teknik masak yang lain juga. Itu rencananya kapan? Udah tahu ini eksekusinya apa belum? Kalau berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan, mungkin sekitar 2-3 tahun lagi. Iya lah, bisa lah duitmu segitu. Nih, Kan kok kaya. nggak lah. Loh, Cukup aja, cukup. lebih duitmu. Guys, sumpah aku, ini anak sultan, bos. Cukup aja, cukup. Sekolahnya aja mahal anjir. Iya kan? Ya,
Kenapa kok takut dicari orang pajak ya? Enggak lah. Enggak. Dia maksudnya ya cukup lah. Kita berdua nggak ada yang anak orang kaya, guys. Kalau kaya nggak mungkin kita di sini. Iya. Kita cukup aja. Beli rumah cukup, beli mobil cukup. Lebih ke kau sih aku. Aku enggak. Cukup buat hidup aja, cukup buat hidup. Iya, sama lah. Aku juga lah. Sama lah. Aku cukup buat hidup aja kurang kadang kan. Di sini. Oh, oke. Kalau di Indo sih kayaknya cukup sih segitu. Emang diam aja ya, bilangnya oh dia lebih kaya. Padahal sendiri itu yang ketawanya aja udah kayak ketawa nasabah BCA prioritas anjir. Pokoknya video ini jadi tanda kalau kita tua nih, anak kita nonton ini pasti lucu nih, sumpah aku. Karena video ini nggak akan ku take down, sumpah aku. Anak kita nonton nanti, oh bapak kita dulu gini ya, katanya. Karena menurutku kayaknya kalau temenan udah di atas umur 24, 25 tuh kayaknya udah temenan sampai lama Iya, udah pasti. soalnya umur Karena- segitu juga nyari temannya susah juga. Iya, karena jadinya gitu, temannya itu aja pasti udah nggak akan nambah mungkin iyalah. Cuman maksudnya yang deket pasti itu aja, nggak ini. Sama satu lagi ada satu manusia, Rian Febrianto namanya. Siapa anjing? Luci lah. Itu nama asli dia anjing. Wah, bangsatnya orang nih. Kau tahu nama asliku nggak? Tau lah, Oke. perlu. Jangan dong. Bini gue ya belum tahu. Udah deh. Kan dia transfer kemarin. Kok biniku transfer tiba-tiba? Kok kayak aku yang dibayarin? Ya gitulah. Ya udahlah guys, itu aja video kali ini. Sebenarnya hari ini mau syuting banyak video sih kayaknya kita. Oke. Maksudnya kita udah saking nggak ada tutup-tutupan lagi sama sih hari ini mau syuting banyak nih. Pasti minggu depan guys gitu. Udah nggak peduli lagi udah. Buat stok aja soalnya kita ketemu juga jarang-jarang banget kan. Sebenarnya bisa, cuman ya males kadang-kadang aku main PS terus di rumah. Sumpah main PS terus Yang sekarang. satu sibuk main PS, yang satu sibuk kerja. Yang satu sibuk cari duit, yang satu cari duit di GTA. Di GTA udah miliarder nih. Iya anjir. Tapi perempuan karakterku. Oh. Ya, cantik nanti gua share fotonya. Ya itu aja lah video kali ini. Oh ya, selamat Paskah, selamat tahun baru. Tahun baru udah ya. Selamat Happy Chinese New Year, selamat Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Paskah semuanya teman-teman. Lama kita nggak bikin video karena sibuk gitu ya, bukan karena pecah, kita masih tetap temenan. Aku takutnya orang ngira udah berantem nih gitu kan. Nggak mungkin berantem. Bang ini kok duduknya jauh banget, gak beda dari yang dulu kemarin di sofa yang lama gitu. Kalian berantem ya gitu. Kalau berantem ini nggak ada duitnya, percuma kita nggak akan syuting juga. Iya. Udah mah gitu di rumah dia lagi, bisa dibunuh aku kalau berantem. Ya gitulah, nanti episode selanjutnya saya bakal ngomongin ini guys, percintaan sama dia nih. Ya tadi saya sendiri itu akan ada episodenya sendiri tuh. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share, jangan lupa follow dia. Apa nama ini mu? It's your birdie. Nah, it's your birdie. Oh iya, abang ini kemarin masuk TV loh guys. Nanti cuplikannya. Because being from Indonesia, we have to stand for our home team ourselves. And looking at the supporters over here, they're all like very, very passionate about supporting Indonesia. And that's what like lights up the fire inside. Oke, jangan itulah. Bye bye.